Salah satunya adalah sampai saya harus mengalami beberapa kekerasan fisik yang bukan dari dalam rumah tangga. Selama 16 tahun itu nggak ada yang tahu juga kalau saya tuh sampai titik yang depresi akut. Pada saat saya mengambil keputusan yang cukup ekstrim itu, semua nggak ada yang percaya sama saya. Apa yang sempurna buat orang lain tuh belum tentu cocok sama kita kan. Para bapak-bapak dan laki-laki di luar sana, kadang-kadang Anda semua lupa. Kita perempuan bukan ART loh. Dan buat anak-anak dan suami di luar sana juga, sadari bahwa ibu kalian tuh butuh dibantu. Apakah saya itu benar-benar bahagia? Aku juga nggak tahu. Nama saya Neni, saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, dengan beberapa kegiatan usaha. Namun saat ini saya lebih fokus ke kegiatan yang memperhatikan banyak hal tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh banyak perempuan, ya, yang mungkin mereka belum punya kesempatan, belum punya saluran untuk menyampaikan kondisi-kondisi mereka tersebut. Karena kenapa saya ke sana arahnya, karena sempatlah berada di dalam situasi itu dan merasakan kalau kita nggak ketemu dengan saluran itu tadi atau orang-orang yang tepat itu tadi, akhirnya kita mencari solusi ataupun kita mencari jawaban-jawaban dari perjalanan yang kita alami itu jadi salah nanti. Hmm, jadi saya menikah itu di usia yang ideal ya sebenarnya. Jadi umur 24 saya menikah, umur 25 saya sudah punya seorang anak, kemudian saya menikah dengan seseorang juga yang mungkin sangat istimewa di mata banyak orang gitu ya. Perjalanannya sebenarnya biasa-biasa aja sih Mbak. Saat itu saya merasa I'm the happiest person gitu ya. Terus akhirnya di awal pernikahan itu saya pindah ke satu tempat cukup jauh dari Surabaya. Jadi di mana saya di sana nggak punya satu orang pun, keluarga, kawan, sama sekali nggak. Jadi ibarat kata itu tahu-tahu nyemplung ke dalam hutan belantara yang uh, saya harus ngapain, saya harus kemana, saya harus bagaimana tuh nggak ngerti. Tanpa disadari perjalanan itu kan macam-macam ya. Akhirnya ya saya harus membesarkan seorang anak. Dengan saat itu pasangan saya juga yang sering meninggalkan rumah karena tugas, gitu kan. Saya masih toleh-toleh sana sini gitu di laupo, aku nggak ngerti. Dan itu terus berjalan sampai hampir 16 tahun. Saat itu saya cuma ngerasa aku iki apa sih yang saya mau, nggak ngerti. Apakah saya itu benar-benar bahagia? Aku juga nggak tahu. Kalau saya bahagia, kenapa aku sering nangis malam-malam? Kalau saya merasa bahwa ini semua baik-baik saja, kenapa saya harus mencari hal-hal lain di luar rumah tangga saya kan? Um, ya banyak sekali hal yang terjadi, banyak banget. Salah satunya adalah sampai saya harus mengalami beberapa kekerasan fisik yang bukan dari dalam rumah tangga. Gitu. Saya nyeritainnya. Poinnya adalah pada saat kita sebagai perempuan itu kan pilar keluarga ya. Mungkin karena usia saya yang masih muda, saya juga nggak tahu kemana, ngobrol kemana, saya nggak punya komunitas yang tepat saat itu, segala macam. Akhirnya, iya sebatas apa yang saya tahu, sebatas apa yang saya butuhkan, spontan aja gitu. Tapi kan akhirnya nggak positif ya. Saya berusaha keluar dari situasi itu sampai 3 kali.
Tapi selalu kembali lagi. Mungkin kondisi-kondisi ini juga dialami perempuan lain juga ya, nggak berani ngambil keputusan di kondisi mereka itu. Kenapa? Karena itu tadi, apa aku bisa, gimana anak-anak dan sebagainya. eh Akhirnya mungkin ya jawaban dari doa-doa juga, saya kembali ke sini. Ibarat bom waktu, meledaklah, tuh, meledaklah. Tapi apa yang saya dapat pada saat saya mengambil keputusan yang cukup ekstrim itu, semua nggak ada yang percaya sama saya bahwa semua kesalahan itu ada sama saya. Karena apa? Keluarga saya yang 16 tahun itu asli family goals. Siapa yang nggak kepengen sama keluarga itu? Anak dua dengan performance yang bagus ya, santun, baik-baik. Kita sendiri sebagai couple sudah sama. Tapi kan nggak ada yang tahu ya di dalamnya. Pada saat saya mengambil keputusan, itu kayak turning point yang buat saya itu antara lega dan antara semakin terbenam. Gitu. Sedikit waktu selama 16 tahun itu nggak ada yang tahu juga kalau saya tuh sampai titik yang depresi akut, nggak mau keluar dari rumah selama setahun, nggak mau ketemu orang banyak gitu ya. Intinya nggak ada yang percaya sama saya dengan kondisi saya, bahwa semuanya kan baik-baik aja. Again gitu, blame-nya ke aku lagi. Iya kan kamu yang begini, karena kan aku extrovert ya, aku yang kelihatan kesana kemari, sedangkan apa yang ada di rumah kan berbeda gitu. Beliau dengan apa ya, dengan kesan yang sangat bagus, performance yang bagus, dengan santun, dengan segala macamnya, perfect lah di mata orang. Tapi dari sini saya belajar bahwa apa yang sempurna buat orang lain tuh belum tentu cocok sama kita kan. Gitu. Apakah saya saat itu sendiri? Iya, banget. Hanya dua orang teman dekat saya yang saat itu posisinya jauh ya, yang tahu betul apa yang terjadi, apa yang saya lakukan di sana. Nah, kenapa makanya sekarang itu waktu saya mungkin hampir separuh ya, saya fokuskan, saya dedikasikan buat melakukan hal-hal sederhana yang mungkin bermanfaat buat perempuan-perempuan yang lain. Karena saya tahu betul rasanya itu seperti apa. Di posisi yang eh, kita itu merasa kita itu benar-benar yang nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau pengen apa, kita juga nggak tahu mau kemana. Nah, nggak tahu mau kemananya ini kan salah waktu itu aku. Akhirnya beda. Tapi kan yang dilihat orang again, kita kan yang salah aja. Tanpa melihat gambaran besar, oh kenapa sih? Kenapa sih kok sampai terjadi seperti itu? Makanya sekarang pun saya tuh tidak, siapapun yang bercerita kepada saya, kepada sharing saya selalu bilang, saya nggak akan pernah nyalain siapapun. Karena kita tidak pernah tahu sebenar-benarnya yang terjadi di balik itu. Itu sih. Kalau stepnya persisnya apa, jujur aku nggak tahu Mbak. Jadi setelah segala macam sinetron yang terjadi itu kemarin, akhirnya kan lately aku ketemu sama apa yang sekarang, okay? Beliau dengan karakternya yang cukup kuat, memberi saya tuh ruang yang seluas-luasnya. Akhirnya saya menyadari bahwa sebenarnya kondisi nyaman, nyaman itu kan banyak ya. Kondisi nyaman yang beliau ciptakan tuh akhirnya bisa membuat saya pelan-pelan bisa apa ya, bisa mulai menyembuhkan diri sendiri, gitu ya, menyembuhkan diri sendiri melalui banyak hal. Salah satunya kan saya ikut komunitas-komunitas, saya banyak lagi komunitasnya. Saya tuh orangnya extrovert sebenarnya, berani menyampaikan banyak hal dari dulu. Tapi again, karena sekian waktu saya menjalani kondisi yang nggak nggak seperti yang saya bayangkan sebelumnya, akhirnya itu semua hilang. Saya jadi orang yang sangat introvert, saya jadi orang yang sangat pemalu.
kadang kalau ngomong sama orang tuh iya belibet bisa, apalagi ngomong di depan kamera, waduh, wis itu anti banget ya. Alhamdulillah COVID kayaknya ya. Waktu COVID itu ada satu ada satu kompetisi bikin ini lomba bicara di depan kamera atau apa, saya lupa. Diuber-uber jujur aja, dipaksa sama teman-teman, ayo ayo ayo, ya itu tadi, dia mau kepepet kan. Qadarullah saya dapat juara satu. Dari situ pelan-pelan, oh iya ya aku bisa ya. Cuman apakah terus langsung berani? Enggak. uh, it, apa sering perjalanan waktu, terus ketemu banyak orang, belajar, dan itu support paling utama itu suami dan anak-anak. Ayo bu, ayo bu, ayo bu. Jadi mereka yang melihat saya sekarang itu kan gambaran yang apa ya, padahal mereka nggak tahu sebenarnya kemarin-kemarin saya juga cukup struggling, cukup juggling, cukup berjuang keras gitu. Saya ngeliat gini-gini tuh paling aduh, aduh, keringetnya udah kemana-mana dulu. Nah, itu saya nggak kepengen, saya nggak kepengen itu terjadi dengan para perempuan-perempuan yang punya potensi, akhirnya jadi ketutup karena kondisi-kondisi itu. Yang saya pelajari dari apa yang sudah saya alami ya, kebahagiaan itu ya harus kita sendiri yang nyari, nggak bisa. Nggak bisa kita nyalain, oh mantan kita begini, oh anak kita begitu, oh lingkungan kita begini, jangan. Kebahagiaan itu kita yang tahu, apa yang bisa bikin kita bahagia kita yang tahu. Kadang-kadang karena rutinitas seorang ibu, seorang perempuan, akhirnya tiap hari dia yang penting nyiapin sarapannya anak-anak, alala, ini itu, akhirnya lupa bahwa kita sebagai perempuan itu punya hak loh, punya hak buat me time, punya hak buat punya waktunya kita sendiri gitu. Karena juga nggak semua, maaf ya para bapak-bapak dan laki-laki di luar sana, kadang-kadang anda semua lupa kita perempuan bukan ART loh. Kita perempuan bukan yang terus terus bertanggung jawab sepenuhnya dengan apa yang ada di rumah tangga. Yang harus dilakukan itu adalah kerjasama. Saat kita perempuan sebagai pilar keluarga itu juga kenapa? Iya itu tadi harus bahagia. Kalau nggak kita bahagia terus gimana? Mari dihilangkan stigma bahwa ya, ya kamu begini. Soalnya kondisimu kan begini-begini. Artinya itu kan kamu sudah apa ya? Bikin mental block sendiri untuk membuat dirimu bahagia. Nggak gitu. Apakah terus dengan kondisi yang sekarang saya nggak menghadapi kendala? Ada. Kendala tuh pasti ada sampai nanti selesai. Pasti ada. Tinggal bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bisa membuka mindset kita seluas-luasnya. Eh, jujur saya sebenarnya juga berdek ini. Karena banyak hal yang harus saya jaga kan ya. Gitu. Cuman buat saya kadang story yang rada nggak enak di kuping itu harus di-share juga. Stop deh kita hanya menyajikan hal yang cantik-cantik aja. Akhirnya orang itu ilusi, orang itu ngayal. Padahal story yang atau story atau cita-cita yang kurang mengenakan yang pernah dilewati seseorang itu kan pembelajaran sebenarnya. Makanya nggak apa-apa deh saya spill dikit. Ini pun juga baru pertama kali banget saya mau bicara di podcast untuk tentang hal ini. Ya buat perempuan-perempuan di luar sana, kesayangan aku, kesayangan saya. Kita itu diciptakan sama Allah tuh dengan berjuta kelebihan. Semua orang tahu wanita itu atau perempuan tuh bisa multitasking, laki-laki enggak. Ya, maaf laki-laki sekali lagi. Tapi kita juga tidak akan bisa melakukan banyak hal kalau kita sendiri tidak bahagia. Kebahagiaan itu harus dicari,
kebahagiaan itu harus diperjuangkan, jangan pernah ragu atau takut untuk mencari pertolongan. Sadari kita tidak bisa sendiri. Tapi dengan catatan carilah pertolongan atau saluran itu semua, solusi itu semua ke tempat yang tepat, ke orang yang tepat. Karena kalau nggak tepat juga nanti akan jadi masalah baru di kemudian hari. Jadi perempuan harus kuat, iya, tapi nggak ada yang salah juga kita untuk terlihat lemah. Anak, suami kita juga tahu bahwa kita sebagai perempuan itu juga punya batasan, juga punya kita juga perlu pertolongan. Dan buat anak-anak dan suami di luar sana juga sadari bahwa ibu kalian tuh butuh dibantu. Jangan semua itu diserahkan kepada seorang ibu. Kasihan. Tuh, maaf loh ya, kasihan. Saya sampai kadang-kadang itu cik ya mbak, sorry ya mbak, aku soalnya masih harus begini, masih harus gitu. eh Loh, bukannya itu bisa kamu sampaikan ke anakmu? Oh, ayo mbak, begini, begini, begini. Janganlah, ayo. Eh, kita sebagai pilar keluarga harus bisa menciptakan semuanya itu seseimbang mungkin. Nggak ada yang sempurna, tapi seseimbang mungkin. Ya sama-sama bahagia. Kalau ibu atau perempuan di dalam keluarga bahagia, insya Allah keluarga yang bahagia. Jadi harus berani bahagia.